Shalom, selamat bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Tema besar dari gereja kita untuk bulan-bulan ini adalah hidup di dunia tetapi bukan dari dunia. Ketika kita percaya dan bertobat, kita sebenarnya sudah pindah menjadi warga negara kerajaan Allah. Tetapi kita diutus kembali ke dunia ini untuk mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Ya. Dan untuk minggu ini kami diberikan tema mengenai nilai-nilai kerajaan Allah. Apa maksud dari nilai-nilai itu? Ya. Mungkin saudara-saudara sudah sering mendengar itu. Nilai-nilai adalah hal-hal atau prinsip-prinsip yang dianggap penting dan utama yang diharapkan untuk dipraktekkan dan dihidupi oleh satu individu ataupun kelompok ataupun komunitas atau masyarakat tertentu. Kita tahu banyak orang yang mempunyai nilai-nilai pribadi, prinsip-prinsip hidup yang bagus, sehingga membawa dia untuk mencapai keberhasilan dalam kehidupannya. Begitu pula banyak perusahaan-perusahaan yang besar dan sukses, itu juga mempunyai nilai-nilai perusahaan yang baik dan dipraktekkan oleh segenap karyawannya, sehingga akhirnya menjadi budaya bagi perusahaan itu. Demikian pula seharusnya satu keluarga itu juga memiliki nilai-nilai keluarga yang baik, sehingga dapat memberikan prinsip-prinsip hidup yang baik bagi seluruh anggota keluarganya. Beberapa contoh dari nilai-nilai itu, misalnya untuk perusahaan, ada perusahaan tertentu yang mempunyai nilai perusahaan HIT 2 atau HIT kuadrat. Itu merupakan singkatan dari HIT, yaitu hard work, integrity, trustworthy, humble, inspiring, dan teamwork. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan kerjasama, integritas, dapat dipercaya, rendah hati, menginspirasi, dan kerjasama, teamwork. Kemudian ada juga secara pribadi orang tertentu memiliki prinsip ataupun nilai pribadi, misalnya memperkenankan dan memuliakan serta mengerjakan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Kelihatannya sederhana, kelihatannya simple, tetapi kalau orang tersebut benar-benar melakukannya menjadi prinsip hidupnya dia, saya yakin Tuhan akan memberkati dan membawa orang tersebut menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Ada keluarga yang mungkin mempunyai nilai prinsip, misalnya God first dan family first, Jadi Tuhan atau rohani, hal-hal rohani yang utama dalam keluarga, dan family first artinya saling menghargai antara anggotanya, saling mengasihi, saling tolong-menolong, mendulukan keluarganya. Itu salah satu sekedar contoh aja. Mungkin kadang-kadang orang tua kita juga pernah memberikan nilai-nilai pribadi yang dia ingin anaknya memiliki nilai pribadi seperti itu. Salah satunya misalnya saya dulu, karena orang tua saya mendahulukan masalah rohani, keselamatan, dia pernah mengatakan bahwa kamu nggak apa-apa tidak kembali ke rumah membawa ijazah
sarjana ataupun S2 dan seterusnya kalau imanmu hilang ataupun gugur. Jadi lebih baik kamu nggak dapat sarjana, nggak dapat ijazah, tetapi tetap beriman dan rohaninya makin bertumbuh. Itu salah satu nilai yang ayah saya dulu sampaikan dan sering jelaskan ke saya. Ya. Nah itu contohnya misalnya. Nah selain itu, satu negara juga memiliki nilai-nilai penting dan utama agar dianut dan diterapkan oleh setiap rakyatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Contohnya kalau di Indonesia, saudara mengenal Pancasila. Pancasila itu merupakan dasar negara kita. Pancasila itu merupakan ideologi negara Indonesia, di mana ada 5 sila. Nilai-nilai itu yang diharapkan oleh founding fathers kita, pendiri bangsa ini, agar nilai-nilai itu boleh dianut, dihidupin, dipraktekkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia ini. Itu contoh sesuatu nilai yang di-set up, yang ditentukan oleh wakil-wakil ataupun tokoh-tokoh pendiri bangsa di dalam negara republik yang merdeka waktu itu. Tetapi bentuk negara yang lain yang berbentuk kerajaan, ya, khususnya sistem monarki yang absolut, itu sangat berbeda. Karena di situ ada seorang raja yang berkuasa penuh terhadap seluruh wilayahnya, termasuk segala isinya, termasuk rakyatnya. Sehingga di sistem kerajaan seperti itu, bukan rakyat yang memilih rajanya atau pemimpinnya, tetapi memang rajanya yang sudah menguasai wilayah tersebut, daerah kekuasaannya, dia juga sekaligus memiliki semua yang ada di dalam daerah kekuasaannya, termasuk rakyatnya sendiri. Sehingga aturan-aturan ataupun hukum yang diterapkan, yang dibuat di dalam kerajaan tersebut, bukan ditentukan oleh rakyatnya atau perwakilan dari rakyatnya. Seperti di kita ada perwakilan rakyat, yaitu DPR bersama presiden menentukan undang-undang, ya kan, atau merubah undang-undang dasar melalui MPR. Itu semuanya di dalam sistem kerajaan tidak berlaku. Semua aturan undang-undang itu merupakan keinginan ataupun dari kehendak raja itu sendiri. Apa yang dia inginin, apa yang dia rencanakan, yang kehendaki, dia mau ditetapkan menjadi aturan ataupun undang-undang. Nah, sebab itu di dalam satu kerajaan itu yang sangat menentukan adalah rajanya, karena dia berkuasa penuh untuk mengatur segalanya. Kalau rajanya baik, ya seluruh rakyatnya akan sejahtera, berbahagia, makmur, ya kan? Tetapi kalau rajanya jahat, bisa-bisa seluruh rakyatnya menderita sengsara. Contoh dari kerajaan yang rajanya jahat, yaitu jelas-jelas kerajaan iblis, ya kan? Iblis mempunyai satu kerajaan dan dia sebagai rajanya. Lawannya yaitu kerajaan Allah. Rajanya ya Allah. Kita tahu Allah kita begitu luar biasa, Allah pencipta kita, Allah yang sangat baik, Allah yang mengasihi seluruh rakyatnya, bahkan rela mati untuk seluruh rakyatnya. Pasti kita akan bersuka cita kalau kita bisa ada di dalam kerajaan yang dipimpin oleh Allah tersebut. Mungkin di antara saudara ada yang bertanya-tanya, sekarang apa hubungannya kerajaan Allah dengan saya? Saya kan lahir di Indonesia, tinggal di Indonesia. Hubungannya apa dengan kerajaan Allah? Ketahuilah bahwa 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus itu sudah datang ke dunia membawa kabar baik tentang kerajaan Allah ini. Seperti yang tercantum di dalam Matius 4 ayat 23. Dikatakan, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, ya, dan melenyapkan segala penyakit dan seterusnya. Nah, dia bukan cuma sekedar memberitakan,
tetapi dia memanggil kita menjadi miliknya. Di dalam Roma 1 ayat 6 dikatakan, kamu juga termasuk kita di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kita dipanggil dan untuk menjadi milik Kristus. Sama seperti seorang pria mengasihi seorang wanita. Kalau sudah mau jadian, jadi istri, makanya kalau orang menikah, yang wanita mempelainya diserahkan oleh orang tua ayahnya ke suaminya. Artinya jadi milik suaminya. Seperti itulah kita. Ya. Waktu kita percaya, kita bertobat, bukan sekedar percaya, tetapi kita ikut. Karena kita menjadi dimiliki ya, oleh Kristus. Kita dipanggil untuk selain dimiliki juga itu dimerdekakan. Ya. Di dalam Galatia 5 ayat 3, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sama seperti pada waktu bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, itu oleh Musa, itu untuk dimerdekakan dari penjajahan, tawanan, budak belian di kerajaan Mesir. Dimerdekakan dari apa? Dimerdekakan dari kerajaan iblis. Ya, dalam Matius 4 ayat 16 dikatakan di situ, kamu yang diam di dalam kegelapan, kamu yang diam di negeri yang dinaungi maut, itulah yang dimerdekakan. Sehingga kita juga dimerdekakan dari dosa. Dalam Roma 6 ayat 18, karena dosa itu adalah hidup dalam kegelapan. Dosa itu upahnya maut. Sehingga kalau kita dibebaskan dari itu, kita dari gelap dibawa ke kerajaannya yang terang. Dari maut menjadi kehidupan. Sehingga sekarang kita semua, seperti di Yohanes 8 ayat 36, dikatakan, jadi apabila anak itu memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Benar-benar merdeka. Di Galatia 5 ayat 1 dikatakan, kita sungguh-sungguh merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Tapi mungkin ada saudara-saudara yang belum benar-benar menyadari, saya sudah merdeka, saya sudah menjadi warga kerajaan Allah, kok saya nggak merasa ya? Karena memang seperti di dalam Lukas 17 ayat 20 dikatakan di situ bahwa kerajaan Allah itu datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Karena kerajaan Allah itu adalah kerajaan rohani. Murid-muridnya pun sampai bingung, sampai salah menduga. Mereka malah berebut menjadi perdana menterinya, duduk di sebelah kanan, sebelah kiri. Dipikir kerajaan Allah yang Tuhan katakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dipikir Yesus datang itu mau mendirikan kerajaan seperti kerajaan-kerajaan di dunia. Padahal Tuhan Yesus datang itu mau mendirikan kerajaannya secara rohani. Tetapi dampaknya seperti kerajaan di mana seorang raja itu berkuasa penuh, itu akan terjadi, dan itu yang Tuhan Yesus harapkan. Walaupun secara rohani kita semua yang menjadi warga kerajaannya itu bisa tunduk, bisa taat, bisa mengikuti aturan hukum-hukum yang ada dalam kerajaan itu, bahkan mengerjakan bersama-sama, mewujudkan kerajaan Allah, menghadirkan kerajaan Allah itu, seperti dalam doa Bapa kami itu, di dalam kehidupan kita semua di dunia. Menjangkau teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum mengerti, yang belum tahu bahwa ada kerajaan Allah yang menyelamatkan itu. Kita sudah dilepaskan dari kerajaan gelap menuju kerajaan terang, ya. Seperti dalam Kolose 1 ayat 3, dia sudah melepaskan kita dari kuasa kegelapan
dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya. Ya. Jadi kita sekarang ini sudah dimerdekakan oleh Raja, yaitu Yesus Kristus. Dan kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan Allah. Dan kita juga sudah dimiliki ya, oleh Raja kita. Nah, sebab itu, seperti saudara masuk dalam satu perusahaan yang mempunyai nilai perusahaan, saudara diberitahu, dijelaskan artinya, dan diharapkan saudara melakukan nilai-nilai itu dalam kegiatan bekerja selama di perusahaan itu. Demikian pula kita menjadi warga kerajaan Allah. Tuhan memiliki nilai-nilai dalam kerajaannya yang Tuhan ingin diketahui, dimengerti, dipraktekkan, dihidupin, bahkan menjadi gaya hidup daripada seluruh warga kerajaan Allah itu. Ya. Apa nilai-nilai kerajaan Allah itu? Mari kita baca di dalam Roma 14 ayat 17. Ini ayat kunci untuk nilai-nilai kerajaan Allah itu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Nah, dari pembacaan Roma 14 ayat 17 ini terlihat bahwa kerajaan Allah ini bukan soal makanan dan minuman. Nilai-nilai dalam kerajaan Allah itu bukan hal-hal yang jasmani atau materi. Itu tidak terlalu penting. Yang terpenting itu adalah nilai-nilai yang rohani. Makanya di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang lain, yang jasmani, yang materi, itu adalah tambahan, bonus, yang otomatis akan diberikan oleh sang raja buat seluruh warganya, kerajaannya. Gak usah khawatir, tetapi dia mementingkan nilai-nilai yang rohani, seperti kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Sekarang mari kita lihat nilai yang pertama, yaitu kebenaran. Dalam Alkitab bahasa Indonesia ada dua kata yang berbeda, baik dalam bahasa Inggris maupun bahasa Yunani, yang semuanya diterjemahkan memakai kata kebenaran di Alkitab bahasa Indonesia. Sehingga hal ini agak membingungkan kalau orang-orang atau kita membaca Alkitab tanpa mengerti lebih dalam ini kebenaran yang mana. Ya, ada dua. Yang satu itu truth, ya, kebenaran yang diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya truth atau bahasa Yunaninya aletheia, dan ada juga yang diterjemahkan dari kata bahasa Inggrisnya righteousness, ya, itu bahasa Yunaninya dikaiosyne. Nah, ini berbeda. Kalau truth, ya, atau aletheia itu adalah suatu kebenaran yang sesungguhnya, fakta yang sudah diuji, fakta yang sebenarnya, realita yang sebenarnya, itu truth, ya. Tetapi righteousness atau dikaiosyne itu adalah perbuatan atau tindakan yang benar, atau kebenaran dalam perbuatan, atau suatu kualitas perbuatan yang benar. Itulah righteousness. Dan nilai pertama, nilai kerajaan surga yang pertama ini, yang kebenaran itu adalah yang righteousness, bukan yang truth, ya. Yang righteousness. Kita melihat bagaimana di dalam Roma 6 ayat 18 dan 20 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba
kebenaran. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Jadi pada saat kita belum percaya, belum bertobat, kita itu bukan hamba kebenaran, tetapi hamba dosa. Tetapi setelah dimerdekakan dari dosa, kita menjadi hamba kebenaran. Artinya, kita ini budak hamba dari kebenaran. Kalau kita budak, berarti mau nggak mau harus taat sama Tuhan. Nah, Tuhannya siapa? Ya, kebenaran itu. Makanya nilai dalam kerajaan surga itu adalah berbuat kebenaran. Righteousness itulah. Kita juga melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 10. Di situ dikatakan bahwa orang yang tidak berbuat kebenaran dan orang yang tidak mengasihi saudaranya itu disebut anak-anak iblis, bukan anak-anak Allah. Kenapa? Karena memang nilai inilah yang ingin dimiliki oleh setiap anak-anak Allah, seluruh warga kerajaan surga. Saudara bisa bayangkan, mana ada seorang ayah ataupun bapak yang punya anak-anak, anaknya itu tidak rukun satu sama lain, ya kan? Pasti nggak suka. Makanya dia menetapkan satu nilai dalam kerajaan Allah ini. Orang yang tidak mengasihi saudaranya, kita semua bersaudara. Kita sudah dilahirkan dan menjadi anak-anak Allah, ahli waris warga kerajaan surga. Mana suka bapak kita, raja kita, kalau anak-anaknya ini tidak saling mengasihi. Sebab itu dia bilang kalau yang tidak mengasihi itu berarti bukan berasal dari dia. Itu anak-anaknya iblis. Dan itulah juga mengapa Tuhan ingin kita sebagai sesama saudara seiman, sebagai anak-anaknya itu saling mengasihi, karena dia juga merindukan satu kesatuan tubuh Kristus, gerejanya. Kalau tidak saling mengasihi, kesatuan tubuh Kristus itu tidak mungkin akan terjadi. Dan dikatakan di sini bahwa kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kebenaran ini juga oleh Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memimpin kepada seluruh kebenaran. Kita ini budak, kita ini hamba dari Tuhan Roh Kudus ini. Dan Tuhan ini mengajak, membawa, memimpin, menyuruh kita untuk melakukan kebenaran. Dia yang memimpin kepada semua kebenaran-kebenaran Allah. Kebenaran-kebenaran dalam kerajaan Allah. Hukum-hukum yang harus ditaati. Kalau sebagai budak kita tidak mau menurut kepada Roh Kudus, kepada pimpinan Roh Kudus, itu artinya kita melawan. Ya. Dialah yang membawa Roh Kudus ini kepada seluruh kebenaran, bahkan dia yang menghidupkan kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab, di dalam 2 Korintus 3 ayat 6, ya, yang tadi memimpin kepada seluruh kebenaran itu ada di Yohanes 16 ayat 13. Dan dia juga yang mengingatkan kita setiap kali kita mau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Nya. Dia ingatkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya di dalam Yohanes 14 ayat 26. Karena kita masih hidup di dalam tubuh daging yang lemah ini. Hanya roh itu yang penurut. Kalau tubuh itu, daging ini lemah. Di dalam Matius 26 ayat 41, saudara bisa baca. Sebab itu kita senantiasa harus memberi diri untuk rela selalu dipimpin sebagai budak, mengikuti ajakan, anjuran, dorongan dari Roh Kudus seperti yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 18. Jadi nilai pertama tentang kebenaran ini mengingatkan kita bahwa bila kita tidak berbuat sesuai kebenaran yang ditunjukkan oleh Roh Kudus itu, kita seolah-olah itu sebagai hamba itu memberontak, melawan, dan tidak tunduk kepada Sang Tuhan atau Raja itu. Sebaliknya, jikalau kita taat, kita selalu mengikuti pimpinan Roh Kudus, kita berjalan sesuai
tuntunannya, kita melakukan kebenaran. Dan kita berada dalam kebenaran. Kita disebut menerapkan nilai pertama, yaitu righteousness, kebenaran itu. Dan kita berdamai selalu dengan Sang Raja, karena kita selalu mengikuti perintahnya. Itu nilai yang pertama. Sebagai kesimpulan, setelah kita mempelajari atau mengerti mengenai nilai dalam kerajaan Allah yang Allah kehendaki dijalankan menjadi gaya hidup dari warga kerajaan Allah, kita tahu bahwa ketiganya, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita itu tidak bisa dipisahkan, bahkan berkaitan satu dengan yang lain. Dan dengan kita menjalankan tiga nilai itu dalam kehidupan kita, itu akan selalu menjaga pendamaian hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri kita sendiri. Untuk menerapkan, melakukan, menghidupi, mempraktekkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita, kita harus ingat dan selalu memberi diri kepada Roh Kudus yang memimpin kita. Dan di dalam Roma 14 ayat 8 dikatakan, barang siapa yang melayani Tuhan dengan cara ini, yaitu melakukan ketiga nilai-nilai kerajaan Allah ini, dia akan berkenan di hadapan Allah dan dihormatin oleh manusia. Tuhan senang dilayani dengan cara ini. Dengan kita menjalankan nilai-nilai kerajaan Allah ini, Tuhan sangat senang. Tuhan tidak senang ataupun gembira kalau kita melayani Dia hanya dengan hal-hal materi, dengan liturgi di gereja, penyembahan, pujian, ataupun hal-hal kegiatan-kegiatan gerejawi yang simbolik. Tetapi dengan cara kita menjalankan ketiga nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau kita tidak melayani Allah, ingatlah, mungkin kita harus cek, jangan-jangan kita sedang melayani iblis dalam kerajaannya. Dan sebagai penutup, Roma 12 ayat 11 mengatakan, biarlah roh kita menyala-nyala dan layanilah Tuhan dengan menerapkan ketiga nilai kerajaan Allah untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan memberkati.